Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiratama Samosir, NIREM 2019-020520 dari kelas 6 C10 dengan mata kuliah Sistem Pakar dan dosen bernama Bapak Muhammad Saifuddin S. Komenkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode certainty faktor pada diagnosa penyakit hepatitis. Di sini saya sudah menyiapkan 4 tabel serta soal. Di sini kalian bisa lihat ada kode penyakit dan jenis penyakitnya, dari apa 3, ada juga gejala dari hepatitisnya dengan nilai pakarnya, ada juga nilai user, serta rule base, pengelompokan dari setiap penyakit yang mendapatkan gejalanya seperti apa saja. Di sini ada soalnya. Kita bisa lihat jika seseorang mengalami gejala sebagai berikut, yaitu G1, G2, G3, G4, dan G6 dengan nilai user 0,4, 0,2, 0,6, 0,4, dan 0,8. Dan kita akan mengerjakannya. Penyelesaiannya akan kita lakukan di next page. Maaf, ini ada kesalahan. Pakai ini dulu. Ya. Di sini kita lihat dulu P01 itu terdapat gejala nomornya berapa aja. Di sini kita lihat ada G1, G4, G5, dan G6. Di sini ada enggak? Di sini cuma ada G1, G4, dan G6. Jadi penyelesaiannya terjawab. Kita lakukan dengan cara kita taruh di sini P01 untuk menandai pengerjaan P01. Baru G1. G1 itu apa nama penyakitnya? Kelelahan. Tulis kelelahan. Dengan nilai pakarnya 0,4. Lalu kita masukkan rumus pengerjaannya, itu CF buka kurung H P tutup kurung 1 sama dengan CF buka kurung H tutup kurung 1 dikali CF buka kurung E tutup kurung 1. Biar rapi begini aja ya. Baru kita masukkan rumusnya. Mungkin gini ya, biar sedikit rapi, sama dengan juga tidak terlalu jauh. Lalu masukkan jumlah H ini itu masukkan jumlah pakar ya teman-teman. Pakarnya itu 0,4 dikali E ini nilai user. Nilai user itu nilai dari yang ini tadi yang sudah kita teliti dari seseorang. Biasanya nilai usernya itu G1 itu 0,4. Lalu 0,4 ini
kita jumlahkan dengan 0,4 kali 0,4 itu 0,16. Nah, setelah kita jumlahkan seperti itu, kita kerjakan lagi. Dari P01 tadi ada G04. G4 itu namanya diari. Nilai dari pakarnya itu 0,2. Diari 0,2. Baru masukkan rumusnya, kita copy aja ini. Copy rumusnya. Kita masukkan di sini. Kita ubah untuk yang kedua harus menggunakan CFHI2, CFH2, CFE2. Nah, baru setelah itu masukkan nilainya. Nilai dari pakarnya 0,2 dikali nilai usernya itu 0,4. Ya kan, nilai usernya, nilai user. Oh enggak teman-teman, nilai usernya itu 0,2. Biar lebih agak enggak, G4 nilai 0,4 ya, salah. Berarti benar 0,4, lalu 0,4 0,2 dikali 0,4 itu sama dengan 0,08. Baru kita lanjut ke G6. G6 itu nyari sendi, nilai pakarnya 0,3. G6 nyari sendi, nilai pakarnya 0,3. Dan rumus, karena ini yang ketiga maka harus kita ubah ini menjadi 3. Ini 3 juga 3 sama dengan 0,3 dengan nilai usernya tadi 0,8 dikali 0,8. 0,3 dikali 0,8 itu sama dengan 0,24. Lalu ketika sudah mendapatkan CFH-nya, CFHI-nya semua dari 3 gejala di dalam penyakit satu, kita harus melakukan kombin. Kombin itu gimana sih? Kombin itu rumusnya CFK1 sama dengan CFHE2 termasuk anak pro maksudnya HE1 ditambah CF kurung HE kurung 2 dikali 1 kurang CF kurung H kali HE kurung 1 kurung. Nah, penjumlahannya bagaimana? Penjumlahannya itu merupakan hasil dari CFHI1 itu tadi berapa? 0,16 ditambah CFHI2 nya itu 0,08 dikali 1 dikurang 0,16 karena ini CFHI1.
kita tutup kurung, kita jumlahkan lagi 0,16 ditambah 0,16 ditambah, astaga, maaf ya teman-teman, dengan 0,16 ditambah 0,08 dikali, kita harus menghitung pertama itu yang di dalam kurung. Nah, 1 dikurang 0,16 itu sama dengan 0,84. Baru kita kerjakan lagi 0,16 ditambah 0,08 dikali 0,4 itu maksudnya 0,84 itu sama dengan 0,0672. Baru sama dengan 0,16 ditambah 0,672 itu sama 0,2272. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini aja? Tidak, karena gejala yang terdapat di penyakit 1 itu ada 3. Jadi kita harus masuk ke kombin 2. Bagaimana kombin 2? Kombin 2 hampir mirip, tapi berbeda di bagian sininya aja tuh. CFK1. Nah, kita pakai tuh nilai dari CFK1 nanti. CFK1 ditambah CFH, buka kurung dulu, H E kurung 1. Salah, maksudnya 3, karena ini kan belum kita gunakan yang ketiga. Itu tadi cuma pakai HI1 dan HI2 ya, dikali buka kurung 1 dikurang CFK1 lagi, baru tutup kurung. Kita masukkan jumlahannya itu 0,2272 ditambah 0,24 itu dari sini ya teman-teman, dari CFHI 3. Baru kita kalikan 1 dikurang 0,2272, kita tutup kurung. Baru jumlahkan lagi 0,2272 ditambah 0,24. Seperti yang saya bilang tadi, yang harus dijumlahkan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 dikurang 0,2272 itu sama dengan 0,7728. Lalu kita jumlahkan lagi 0,2272 ditambah 0,24 dikali 0,7728 yaitu sama dengan 0,185472. Nah, lalu kita jumlahkan 0,2272 ditambah 0,185472 itu sama dengan 0,412672. Nah, di sini barulah kita selesai karena mendapatkan semua nilai dari P01. Lalu di P01 ini bisa kita buat 41%. Nah, ini jawaban yang kita cari. Karena kan tadi di pertanyaannya kemungkinan seorang pasien mengalami itu 41%. Nah, baru apakah masih ada lagi? Ada. Kita lihat di P02.
terdapat 3 gejala G2, G3 dan G4. Nah, di sini ada nih G2, G3 dan G4. Harus kita kerjakan. Apakah rumusnya berbeda? Enggak, rumusnya sama. Kita tinggal seperti ini aja biar kita nggak lama juga. P02 itu terdapat tadi G2, G3 dan G4. Nah, G2 itu apa tadi? Mual. G2 itu mual dengan nilai pakarnya 0,6. Kita tutup. Nah, G2 mual. Lalu berapa nilai usernya? 0,2. Kita pakai rumus ini aja yang tadi. Nah, ini untuk CFH1 kita copy, kita taruh di sini. Nah, kita jumlahkan 0,6 dari nilai pakarnya dikali dengan nilai usernya tadi 0,2. Lalu dengan kita jumlahkan 0,2 dikali 0,6 0,8. Salah juga 0,12. Lalu kita ke G3 tadi apa namanya? G3 itu muntah dengan nilai pakarnya 0,5. Muntah nilai pakar 0,5. Nah, kita pakai lagi rumus yang tadi. Cuman seperti yang saya bilang, setiap penghitungan dari gejala yang kedua dalam suatu penyakit itu ganti dengan nomor 2. CHI 2, CE 2. Baru kita masukkan angkanya 0,5. Untuk pakarnya dikali dengan user dari G3 itu 0,6. Dengan 0,5 dikali 0,6 itu 0,3. Lalu kita cari lagi tadi G4. Nah, G4 tadi ada di sini. Jadi kita nggak perlu nulis lagi karena sama, hasilnya tetap sama. Karena kita ngitung gejalanya saja untuk yang di sini. Jadi bisa kita copy paste. Cuman ini harus kita ganti dengan 3. Sini juga 3. Sini juga 3. Nah, karena ini 3, berarti kita harus ngerjain seperti ini. Kombinnya itu terdapat 2. Dengan rumus ini bisa kita copy. Kita paste di sini. Kita hitung lagi dengan CFHI 1 kita di P02 itu adalah 0,12. 0,12 ditambah 0,3 dikali 1 kurang 0,12. Lalu dengan 0,12 tambah 0,3 dikali 1 dikurang 0,12 sama dengan 0,88 sama dengan 0,12 ditambah 0,3 dikali 0,88 sama dengan 0,264. Ya, baru kita lanjut lagi
hasil dari 0,12 ditambah 0,264 sama dengan 0,384. Salah, 384 ya, 384. Lalu selanjutnya seperti tadi, kita pakai rumus yang nih, kombin kedua. Kita copy aja kombin kedua di paste. Nah, sini CFK1 kita itu adalah 0,384 ditambah CFHE3 tadi berapa sih? Di sini dia. CFHE3 itu 0,08 dikali 1 dikurang 0,384 itu kurung 0,384 ditambah 0,08 dikali 1 dikurang 0,384 itu sama dengan 0,616. Lalu kita hasilkan 0,384 ditambah 0,08 dikali 0,616 sama dengan 0,4928. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,43328. Karena di sini sudah kita dapatkan kombinnya, kita kan udah dapat kombinnya nih. Kombinnya berarti 0,43. Berarti di sini 43% untuk penyakit hepatitis yang kedua. Kemungkinan seseorang mengalaminya. Nah, kita lanjut. Di B03 nih ada nggak sih? Kita lihat G1 dan G3. Kita lihat di sini. Ada G01 sama G03. Berarti cuma 2 gejala. Nah, 2 gejala ini dia agak berbeda karena cuma 2 gejala. Sebenarnya nggak terlalu berbeda, cuman berbeda di kombinnya saja. Nanti kita cuma pakai sampai kombin 1. Kita nggak pakai kombin 2 karena kombin 2 itu harus memiliki gejala yang ketiga. Tanpa gejala ketiga, kombin 2 nggak akan bisa dikerjakan. Jadi kita cuman ngerjakan di kombin 1 saja. Mari kita kerjakan. Kita pakai langsung di bawah sini aja. P03. Ini kenapa berubah? Kita coba times nya wrong. P03 itu tadi kita lihat ada di G1 dan G3. Kita tadi kan udah menyelesaikan G1. Ini ada G1. Kita copy paste aja karena seperti yang saya bilang tadi, hasilnya itu tetap sama, teman-teman. Jadi biar kita nggak terlalu lama dalam pengerjaan, bisa kita copy paste aja. Kita selesaikan dulu ya, itu baru tadi ada G3 ya. G3 kita, nah ini ada G3, P02 ada G3. Kita copy paste lagi, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, karena cuma 2 gejala, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita cuma pakai kombin 1. Nah, rumus kombin 1 kita copy, lalu kita pastekan, kita jumlahkan seperti tadi lagi, teman-teman. Nah, kita jumlahkan CFHE1 ini yaitu dari G1 0,16 ditambah 0,08
0,3 dari ini ya teman-teman, dari gejala 3 tadi dikali 1 kurang 0,16, salah, 0,16 tutup kurung. Nah, lalu hasilnya 0,16 ditambah 0,3 dikali 1 dikurang 0,16 sama dengan 0,84. Lalu kita lanjut, 0,16 ditambah 0,3, salah teman-teman, 0,3 dikali 0,84 berarti 0,252. Kita lanjut, hasil dari 0,16 tambah 0,252 itu yaitu 0,412. Nah, berarti kita langsung buat persennya, karena kita nggak menggunakan kombin kedua karena cuma 2 gejala, jadi persenannya itu 41% lagi. Nah, jadi semuanya ini sudah selesai seperti itu tadi. Jika mungkin kalian kurang ngerti, kalian bisa ulang videonya. Jadi H itu, nah ini kan ada H dan ini ada E. Mungkin kalian coba bertanya-tanya, H itu dari mana sih bang? H itu dari mana sih bang? H itu dari sini, kita giniin aja H. Nah, nilai pakar itu kita ambil H dan nilai user itu dengan E. Maaf. Nah, E dan bang ini kok bisa dapat seperti ini sih? Gini teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya bisa milih aja nilai usernya seperti apa, tergantung dari seseorang yang kita tanya. Itulah pekerjaan dari pakar, itu bertanya kepada seseorang yang mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, kalau usernya mungkin menjawab seperti ini, misalnya ini 0,4, mungkin dia pas ditanya oleh pakarnya dia menjawab sedikit yakin, jadi pakar bisa menentukan nilainya itu 0,4. Nah, jadi seperti itu kenapa bisa dapat ini. Lalu penghitungannya seperti yang saya kerjakan tadi, CFHI1, dan ingat H itu nilai pakar dan E itu nilai usernya. Nilai user ada di sini dan dia terdapat di sini. Ini nilai user namanya. Dan di sini seperti ini kombin 1 tadi. Ini nilai dari CFHI1 itu nilai ini, hasil penghitungan dari gejalanya. CFHI2 juga hasil penghitungan dari gejalanya yang ini. CFHI2 lalu dikurang CFHI1 lagi yang ini tadi. Nah, biasakan kalau pengerjaan itu dari dalam kurung dulu. Setelah dalam kurung selesai baru perkalian, baru kita lakukan pertambahan, karena itu udah rumus mutlak dari matematika ya, kita nggak bisa melanggar. Seperti itu seterusnya. Nah, terima kasih atas waktunya, karena sudah mau melihat penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga jikalau penjelasan saya mungkin kurang jelas di kalian. Kita juga sama-sama belajar, saya juga sedang mempelajari ini. Jadi sampai situ saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.